Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema kita yang butuh doa mereka. Doa siapa sih? Doa mereka, makanya nonton aja dulu nih ya. Semuanya nih Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Ustadz Maulana ya. Ketika kita sedang menolong orang nih dengan ikhlas. Insya Allah nanti katanya Allah akan ganti. Allah akan bantu kita segala kesusahan kita. Nah pertanyaannya, bantuan-bantuan apa sih yang Allah berikan kepada seseorang ya yang membantu dengan ikhlas kepada kaum duafa? Bukan yang butuh ketika ada maunya doang gitu maksudnya Ustaz Maulana. Mau izin tafadhol penjelasannya. Izin Habib dan Ustaz, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita menggugah hati dan perasaan kita untuk tidak meremehkan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi orang-orang yang kita anggap lemah atau duafa. Jangan pernah lupakan sebenarnya ketika kita membantu mereka, kita yang dibantu. Sekali lagi, sebenarnya ketika kita membantu mereka, kita yang terbantu. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Bantuan-bantuan Allah kepada kehidupan orang-orang yang membantu dengan ikhlas. Orang-orang yang kaum duafa itu apa? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Habib tadi, Masya Allah tabarakallah. Doa mereka itu langsung diijabah juga. Karena kenapa? Mereka tergolong orang yang lemah. Dan keikhlasan mereka berdoa tidak berharap dari apapun. Kecuali harapannya hanya kepada Allah. Mohon maaf, bukan berharap dari usahanya dia lagi. Tapi berharap langsung kepada Allah. Dan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang membantu dengan ikhlas kepada kaum duafa, memberi kepada kaum duafa, maka mendapatkan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Kenapa? Artinya merasa damai. Ketika kita memberi kepada orang yang kekurangan, maka hati kita jadi damai. Pikiran kita jadi tenang. Tidak kepikiran, sudah tidak berharap balasan. Tidak berharap bantuan dari mereka. Tidak berharap komen dari mereka. Tidak berharap. Bagaimana menurutmu setelah saya kasih? Nggak butuh seperti itu. Tolong doakan saya ya. Doakan saya udah kasih gitu langsung. Aduh gak benar juga itu. Apalagi mempererat hubungan dan pribadinya jadi akan baik. Hubungan kita sama mereka luar biasa loh. Dan tanpa kita sadari ada orang-orang yang dalam artian kita tertidur nyenyak tapi mereka mendoakan kita. Semoga dia berumur panjang. Tanpa kita mintai pasti dia kasih kita doa. Itulah biasanya orang-orang yang duafa kalau kita kasih mereka. Selain hati jadi tenang dan pikiran jadi tenang juga. Maka kita akan memperoleh hubungan yang luar biasa. Alhamdulillah kita akan jadi baik. Bahkan nanti kelak dari kemudian akan dipanggil orang-orang yang membantu orang yang duafa. Dipanggil oleh Allah. Sini. Inilah orang-orang yang pernah memberi aku makan. Kata orang-orang di hari kemudian, lah kapan Allah butuh makan? Tidak, ketika hambaku butuh makan, engkau memberikan makan. Ketika hambaku butuh pakaian, engkau berikan pakaian pada mereka. Dan bagi orang-orang yang diberikan anugerah kelebihan, jangan lupa untuk berbagi. Karena kenapa? Itu adalah bagaimana kita mendapatkan ibaratnya wa ma anfaqtum min syai'in fa yuhliquhu. Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Dan kembali lagi, tidak akan kecewa kalau kita berikan kepada mereka. Karena kita merasa puas. Ya Allah, dia memanfaatkan. Dia cium-cium itu uang. Dia langsung pergi belanjain kebutuhannya. Wah, kita yang puas. Kita yang puas. Dia bayarin uang sekolahnya anaknya. Kalau kita kasih baju, dia langsung pakai. Tapi kalau orang yang mampu kita kasih belum tentu dia pakai. Belum tentu, iya. Kadang-kadang, kok ngasih baju begini sih jelek banget. Kasih orang lagi aja deh gitu. Nauzubillah min zalik ya. Kadang-kadang begitu kalau bisa kita kasih orang yang gak tepat. Mulutnya pas banget nyinyirnya. Tapi ini ya Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Jamaah. Mana suaranya? Jamaah. Gitu dong semangat jadinya. Nah ini kita lanjut lagi nih Bib. Izin nih Bib nih. Ya kadang-kadang ya namanya manusia itu kan berpikir dengan logikanya ya kan. Kalau misalnya orang duafa dapat membantu kita. Kenapa gak dia berdoa buat dirinya sendiri?
Apa doanya dia katanya kan diijabah. Kalau dia doa buat diri sendiri juga harusnya diijabah dong. Nah ini Ini pertanyaannya ini ya. Ini menarik. Menarik. Apa yang menarik Beb? Yang menarik pertanyaannya. Oh saya kira tangan saya yang menarik. Silakan penjelasannya kalau gitu namanya Beb. ditarik. Oh, iya. Tafadhol Beb. Ya, Tafadhol. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat dulu nih, yang fakirnya ini siapa? Yang angkat tangannya ini siapa? Yang dimana mereka yang berdoa kepada Allah, yang bermunajat kepada Allah, yang dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, giwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. Ada 4 pilar tegaknya dunia. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua apa? Bi'adli umara, dengan pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah sakhwatul agniya, orang kaya yang dermawan. Nah, di sini yang keempat, mempunyai salah satu kedudukan yang tinggi juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Bidu'ail fukara, doanya orang fakir. Nah, ketika dia berdoa, dia munajat, dia angkat tangan kepada Allah, niscaya Allah akan dikabulkan doanya. Amin. Ketika seseorang yang bersedekah tadi Mas Fadli sampai ngeledekin Ustaz Maulana, ya kan berdoa, ya Allah mudah-mudahan dikabulin doanya. Ya kan bener gak kayak gitu? Ada yang gitu. Ini saya kasih tapi doain saya ya gitu. Ada yang begitu nauzubillah min dzalik. Berharap agar apa? Agar dikabulkan doanya. Karena apa? Karena doanya orang fakir atau doanya duafa, miskin, fakir, janda, terus apa lagi? Fisabilillah, terus anak yatim, mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan fakirnya ini, kita contoh nih, fakirnya ini adalah mereka yang orang ahli maksiat, ahli dosa, yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bisa mengangkat dirinya untuk berdoa agar Allah kabulkan doanya? Belum tentu juga. Belum tentu Allah kabulkan doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya adalah dia meminta kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, ibadahnya rajin, dekat kepada Allah. Ada contoh orang fakir. Ini hidupnya fakir. Siapa mereka? Uwais Al-Qarni. Fakir. Dia bekerja sebagai penggembala domba. Tapi apa? Dia adalah penghuni langitnya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit. Sampai Rasulullah bilang dalam hadisnya, dia adalah penduduk langit, Uwais Al-Qarni ini. Yang dimana dia ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika dia sampai di tempatnya Rasulullah SAW, dia gak ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah sedang melakukan perang. Dan dia balik, karena apa? Karena dia sangat cinta terhadap orang tuanya. Cinta terhadap ibunya. Dia pulang kembali karena perintah ibunya. Dia pulang ke rumahnya, akhirnya dia gak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan yang dimana Rasulullah menyampaikan amanah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Apa kalimatnya kalau nanti kamu ketemu Uwais, mintalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh dia minta ampunan kepadamu. Minta munajatlah kepada dia dan minta doakan. Karena apa? Uwais Al-Qarni ini kalau berdoa angkat tangan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak semua orang fakir, orang duafa ini seperti Uwais Al-Qarni, ya kan? Maka oleh karena itu tergantung fakirnya siapa. Apakah dia bisa mendoakan dirinya? Siapapun bisa didoakan. Sedekah itu tidak nunggu orang kaya dulu. Saya nanti kalau kaya saya sedekah. Karena saya masih miskin saya nggak bisa sedekah, dia bilang. Nggak bisa, Anda fakir, Anda miskin, Anda tetap bersedekah. Lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimana mempunyai seorang istri, yakni anaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Fatimah Zahra, dan dia mempunyai cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kelaparan belum makan. Sayyidina Fatimah itu ngerajut pakai sutra, ya kan? Dia sutra, dia ngerajut, dia dapat daripada hasil uangnya tersebut, ya kan? Dibeliin gandum dan dia mempunyai jadi gandum dan jadi roti. Ketika jadi roti, ada orang fakir datang dikasih satu. Ada lagi anak yatim datang dikasih satu. Ada lagi yang datang fisabilillah dari jauh dikasih satu, habis. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang ngadu Sayyidina Ali? Sungguhnya saya di rumah gak ada makanan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain gak makan. Anakku Hasan Husain gak makan, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah suruh ngambil korma. Masya Allah, segitunya ya. Ini gak mampu, belum Iya, makan. iya, iya. Masya Allah, bisa gak seperti itu? Aduh, udah belajar dulu deh Ustadz Maulana. Ya makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Kita lanjut lagi ya. Jadi buat sedekah jamaah nggak nunggu Islam di fakir rumah. atau miskin dulu. Iya, nanti kita lanjut lagi Bib. Ini masalahnya masih banyak nih yang harus dibahas. Berapapun mesti disodakohin. Kalau gitu kita lanjut yuk, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, tolong samarkan nama saya. Saya pernah memberikan bantuan kepada fakir miskin. Namun dia menolak bantuan dari saya. Apakah saya salah memilih orang yang saya ingin tolong? Atau bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Nah ini Ustadz Syam nih. Jadi bagaimana nih kalau seandainya kita mau menolong orang yang kita merasa dirinya itu sebenarnya kayaknya fakir miskin dia nih. Kita mau bantu tapi dia nggak mau. Tapi ternyata salah gitu. Jangan-jangan salah takutnya gitu. Mau ini penjelasannya tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami, Tafadhol, Ustaz. Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah seseorang
salah memilih orang yang ingin ditolong ketika ternyata orang tersebut menolak bantuan. Maka ternyata ada sebuah kisah dalam kitab Zakah yang dituliskan bahwasanya seseorang bernama Yazid bin Akhnas itu mengumpulkan orang-orang di masjid. Jadi Yazid ini radhiyallahu anhu warda, dia mengumpulkan orang-orang lalu membagikan hartanya kepada orang-orang tadi. Lalu ternyata di dalam masjid ini ada anaknya juga, Ma'an bin Yazid. Jadi ketika dibagikan oleh Yazid ini, Yazid bin Akhnas, harta tersebut, ternyata di antara mereka ada seorang anak yang bernama Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid ini adalah anaknya sendiri. Akhirnya dia pulang pun ke rumahnya dengan mengatakan, "Ayah, tadi ada orang bagi-bagi di sedekah di masjid. Aku dapat nih." Ayahnya berkata, "Itu mas saya yang bagi-bagi, ngapain kamu ambil juga?" katanya. Kata mereka berdua, "Kalau begitu kita sampaikan kepada Rasulullah, ini kan hak saya kan dapat juga pembagian," kata anaknya. Kata orang tuanya, "Bukan untuk kamu nah, untuk fakir miskin." Akhirnya datanglah mereka kepada baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada keduanya bahwasanya, "Wahai Yazid, untukmu apa yang engkau niatkan, wahai Ma'an, untukmu apa yang engkau dapatkan." Jadi yang pertama bapaknya sudah bersedekah dengan niat yang ikhlas karena Allah sudah dapat pahalanya, anaknya pun itu adalah halal. Kenapa? Karena dia pun mendapatkan dari hasil pembagian. Subhanallah. Jadi sedekah itu enggak ada yang namanya salah target. Sedekah itu orang menolaknya pun seperti ahlus suffah, ashabus suffah, itu kan kelihatan mereka orang mampu. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Namun ternyata itu mereka juga target sedekah. Karena sedekah itu apapun kebaikan kita. Jadi suatu ketika dalam kitab Zakah juga disebutkan bahwasanya ada seseorang yang berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya mau keluar memberikan sedekah kepada orang-orang. Akhirnya dia keluar, kayaknya nih orang butuh sedekah nih. Dia kasih orang tersebut. Besoknya tersiar kabar, ada seorang pencuri yang bertaubat. Kenapa? Karena tadi malam ada yang ngasih sedekah. Kata dia, "Subhanallah, saya salah orang. Kenapa pencuri saya kasih sedekah?" Malam kedua dia tidak menyerah. Dia kasih lagi kepada orang lain. Ini kayaknya perempuan tidak mampu. Akhirnya tersiar kabar di esokan paginya bahwasanya ada seorang pelacur mendapatkan sedekah dan dia pun bertaubat. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, saya salah target lagi. Kenapa saya kasih pelacur?" Besoknya dia katakan, "Saya tidak menyerah. Malam ini saya harus cari yang kelihatan baik nih." Maka dia cari lagi orang target sedekah. Dia berikan. Ternyata besoknya tersiar kabar ada orang kaya raya mendapatkan sedekah. Dan orang kaya raya itu pun tertawa. Kenapa bisa ada orang bersedekah kepada aku? Padahal akulah orang terkaya di kampung ini. Dan diakibatkan karena ia mendapatkan sedekah tadi, dia pun menjadi seorang dermawan. Kenapa? Karena selama ini dia kaya tapi tidak dermawan. Maka dia mendapatkan sedekah, dia menjadi seorang dermawan. Subhanallah. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat bagaimana niat kita memberikan. Kecuali mungkin ada orang yang tidak menolak, dia mengatakan, "Saya terima sedekah ini, namun saya kembalikan lagi untuk kau berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan." Nah, itu boleh, karena dilarang juga menolak pemberian. Dilarang menolak pemberian hadiah. Maka kalau ada orang yang memberikan kepada kita, ambil lalu berikan kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada Tapi yang itu salah. Masya Allah sih ya, benar kejadian tuh. Kalau misalnya Jumat ini kan biasanya kan kalau banyak orang yang suka sedekah Jumat di masjid itu ya kan, nyediain makanan. Yang bawa pulang makan anaknya. Pas itu, tadi kok udah dikasih semua, kenapa ada lagi di meja? Katanya anaknya yang bawa balik. Benar, makanya. Iya, Tapi iya. kalau misalnya udah sedekah Jumat nih Mas Fadli. Mas Fadli sedekah Jumat. Sabtunya sedekah lagi nggak? Sabtunya? Iya, besoknya sedekah lagi nggak? Nggak tahu deh, tergantung. Tergantung apa? Tergantung Ustadz. Maksudnya duitnya masih cukup atau enggak gitu. Karena kan di luar kan masih ada orang lagi yang juga butuh sedekah. Atau mungkin keluarga kita juga masih butuh sedekah gitu loh. Ya, subhanallah, namanya orang bersedekah. Walaupun seperti itu, maka ada caranya. Agar kita bisa mengeluarkan harta ini meskipun dalam kekurangan. Oh gitu. Misalnya ini udah keluar kemarin nih, berarti berkurang dong hartanya. Nah, besoknya masih bisa keluarin lagi. Orang miskin bisa sedekah? Oh bisa. Gimana caranya? Ya nggak ada yang nggak bisa kalau dalam Islam. Islam itu indah, subhanallah. Islam itu simpel setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gimana caranya ya? Ada.